kabar semua? Kirana doakan semoga selalu sehat dan murah rezeki. Amin. Kali ini Kirana akan ngelanjutin Sisingji season 4 episode 3, di mana telah diketahui bersama Sun Wukong bersama Dewa Rulai datang ke kerajaan Asura untuk mengambil pedang yang ditinggal Kaisar Sitian 300 tahun yang lalu. Dewa Rulai menantang para petarung Asura, sementara Wukong menyusup ke reruntuhan kota terbengkalai di kerajaan Asura tersebut. Wukong sangat takjub melihat reruntuhan bangunan-bangunan yang terbengkalai akibat perang 300 tahun yang lalu. Di sana terlihat pedang-pedang masih tertancap di tanah dan gedung-gedung yang terbengkalai. Wukong tidak tahu pedang seperti apa yang dimaksud Dewa Rulai untuk dia ambil. Akhirnya, ia mengumpulkan semua pedang-pedang yang tertancap dan nantinya akan dibawa agar Dewa Rulai yang memilih. Tapi dia melihat bayangan sebuah pedang di atas gedung. Tanpa pikir panjang, Wukong segera menghampiri karena ia merasa pedang itulah yang dimaksud Dewa Rulai. Tiba-tiba, Lu Hao Raja Asura datang menyambarkan pedangnya. Dia yakin bahwa kedatangan Dewa Rulai dan Wukong tidak sesederhana hanya ingin bertemu dengannya. Pasti ada tujuan lain selain itu. Wukong bernegosiasi agar pedang itu diberikan padanya saja. Dia beralasan tidak mungkin Lu Hao menggunakan pedang tersebut dalam kurun waktu 300 tahun ini. Jadi percuma gitu dibiarkan gitu aja sampai berdebu, kata Wukong. Meski pedang tersebut tak berguna bagi Lu Hao, tapi tempat tersebut adalah kekuasaannya. Yang artinya barang-barang yang ada di sana adalah tanggung jawabnya. Bagi Lu Hao, pedang peninggalan Sitian itu adalah sebuah piala penghargaan karena peperangan antara surga dan Asura 300 tahun lalu menyebabkan banyak orang Asura terbunuh. Namun, meski demikian Kaisar Sitian melarikan diri dari peperangan. Apabila ada yang ingin mengambil rampasan dari suku Asura, maka jalan satu-satunya adalah bertarung. Seperti biasa, dengan sikap angkuh, Wukong tidak takut menghadapi Raja Asura. Dia menantang untuk berduel dengannya. Lu Hao memiliki syarat. Jika Wukong bisa mengambil tengkorak yang menjadi aksesorisnya sebelum kalah, maka pedang itu bisa Wukong bawa. Wukong menyombongkan diri bahwa dia bisa membuat Raja Asura ngemis minta ampun. Mereka berdua pun memulai pertarungan. Wukong merasa sangat bersemangat setiap ada pertarungan. Sementara Lu Hao terlihat sangat serius menghadapi Wukong hingga akhirnya ia membelah Wukong jadi dua. Wukong pun panik, dia merasa kesakitan, tapi terdengar cuma main-main. Dia membuat kloningannya sendiri menjadi sangat banyak, yang juga membuat Lu Hao kebingungan. Setelah Lu Hao berhasil memukul mundur Wukong, kloningannya bersatu kembali dan keluar dari kabut tebal dengan tongkat raksasa yang diarahkan pada Lu Hao. Wukong senang karena ia merasa berhasil mengalahkan lawannya. Tapi tiba-tiba, dua jarinya tergores dan berdarah. Setelah itu, Lu Hao membangkitkan aura bertarungnya yang sejak 300 tahun terakhir tidak pernah ia gunakan. Ia juga mengatakan bahwa tekanan pedang yang tak terlihat miliknya dapat mengalahkan jurus kloningan Wukong. Akhirnya, Wukong yang tertekan berubah menjadi manusia kera raksasa. Hal tersebut membuat Lu Hao senang karena ia sangat suka berburu hewan berbulu seperti Wukong. Scene berpindah ke arena pertarungan kerajaan Asura. Dewa Rulai masih siap siaga menanti serangan dari Goitudo. Dia ingin segera mempercepat pertandingan karena merasa tubuhnya makin melemah. Goitudo menggunakan jurus yang sama seperti 300 tahun lalu saat menghadapi Rulai. Tapi kali ini, Dewa Rulai tidak bisa langsung menyelesaikannya seperti waktu itu. Saat Goitudo akan menyerang lagi, Dewa Rulai hanya menguap dan membayangkan seakan dia sedang beristirahat. Tanpa diduga, Goitudo terpental jauh mendapatkan pukulan Dewa Rulai. Anak Goitudo memberikannya semangat bahwa sang ayah adalah pejuang tak terkalahkan yang kemudian diikuti oleh para penonton. Demi anaknya, Goitudo bangkit kembali menyerang Dewa Rulai. Namun nasib berkata lain, Guisha menebasnya dari belakang. Sontak hal itu membuat semua orang kaget, tak terkecuali Dewa Rulai sebagai lawan duelnya. Guisha beralasan bahwa pejuang rendahan harus dimusnahkan. Dia merasa lebih layak menjadi pejuang kelas 1 dibanding Goitudo. Dia juga mengatakan bahwa mulai sekarang anak Goitudo akan menjadi anaknya. Maka dari itu, suatu kehormatan baginya jika berhasil mengalahkan Dewa Rulai. Para penonton memberinya semangat tanpa ada rasa penyesalan bahwa petarung sebelumnya telah terbunuh.
Guisha meminta hadiah pada Huji jika berhasil mengalahkan Dewa Rulai. Dia ingin menikah dengan Huji dan punya anak bersamanya. Lalu Dewa Rulai menyela sebentar. Dia berpendapat bahwa suku Asura terus memiliki keturunan, kemudian memaksa mereka masuk ke dalam arena. Menurutnya terlalu brutal. Guisha membantah dan meminta Dewa Rulai agar tidak ikut campur. Dewa Rulai sebenarnya sangat menghargai daya juang mereka, hanya saja terlalu mendewakan orang-orang yang menang. Jadi hal itu hanya akan membawa Asura pada kematian. Kecuali orang Asura bisa mengerti bagaimana menghormati yang lemah. Jadi menurutnya belajar memberi hormat pada sesama baru bisa dikatakan yang lebih kuat. Orang-orang Asura di sana menganggap perkataan Dewa Rulai hanya ceramah yang tak perlu didengar. Terlebih lagi, Asura dan surga adalah musuh bebuyutan. Guisha mengejek Dewa Rulai karena pada akhirnya ia akan mati di tangannya. Maka pertarungan Dewa Rulai yang ketiga akan segera dimulai. Guisha langsung membangkitkan pembakaran jiwa bertarung. Dia percaya diri karena merasa sudah mengetahui kekuatan Dewa Rulai. Dia juga menjelaskan hasil analisanya terhadap Dewa Rulai. Katanya, Dewa Rulai terus menggunakan serangan balik di setiap pertempuran, mengamati pertahanan lawan lalu melancarkan serangan. Ia bersusumbar bahwa trik yang sama tidak akan mempan padanya. Lalu Guisha mengeluarkan sebuah belati dan langsung menyerang Dewa Rulai. Tapi pukulan Dewa Rulai membuatnya terpental. Dewa Rulai berkata sebenarnya analisa Guisha salah. Dia hanya memberikan serangan penuh pada titik kelemahan lawan. Kemudian sekali lagi Guisha menyerang Dewa Rulai dengan belatinya. Dan lagi-lagi Dewa Rulai menemukan titik kelemahan Guisha hingga ia terbaring di lantai arena. Tanpa disangka-sangka, Guisha masih hidup dan menancapkan belatinya tepat di lengan Dewa Rulai. Katanya, siapa saja yang tertancap belatinya tidak akan bisa menghentikan pendarahan. Terutama jika lawannya menggunakan kekuatan jiwa malah akan mempercepat kehilangan darah. Sorak-sorai dari penonton menggema di seluruh ruangan. Sementara Dewa Rulai sudah mulai khawatir atas keadaannya. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Guisha. Dia pun mengeluarkan formasi kapak pelahap jiwa dan episode ini berakhir. Bagaimana? Seru bukan? Kalau gitu nantikan episode selanjutnya hanya di Mimin Story. Aku Kirana pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye. Jangan lupa subscribe.